Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang sedang menempuh mata kuliah pengembangan diri dan karir. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Maslina, Muhammad Adianda, Winda Sari Haji Ishak, dan juga Nadia Rahmawati Yusuf. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait video psikoedukasi kepada teman-teman mahasiswa semester akhir. Video psikoedukasi yang kami berikan berupa tips dan trik dalam mengembangkan career decision making skills untuk mengatasi kebimbangan karir mahasiswa tingkat akhir. Karena kami melihat masih banyak mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kesulitan dalam membuat pilihan karir mereka ke depannya. Alhasil, mereka masih sangat merasa sulit dan tidak mampu dalam mengambil keputusan untuk karir mereka ke depannya. Oleh sebab itu, dengan adanya video psikoedukasi ini, kami berharap dapat membantu teman-teman mahasiswa tingkat akhir untuk membuat pilihan dan membuat keputusan untuk karir teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk kepada video tips dan trik, izinkan terlebih dahulu kami menjabarkan secara singkat latar belakang mengapa kami mengangkat video psikoedukasi ini. Nah, jadi teman-teman, alasan kelompok kami mengapa mengambil tema terkait mengembangkan career decision making skill untuk mengatasi kebimbangan karir pada mahasiswa tingkat akhir, itu dikarenakan kami melihat adanya peningkatan tenaga kerja lulusan universitas yang tidak diserap baik oleh pasar tenaga kerja, dan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan, keahlian, dan minat calon tenaga kerja dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja nih. Dan hal ini tuh semakin meningkatkan permasalahan akan ketenaga kerjaan di Indonesia loh ternyata. Dan masih banyak individu lulusan universitas yang mana mereka ini tidak mampu menentukan karirnya sendiri gitu. Jadi mereka tidak mampu menentukan pilihan akan karirnya sendiri setelah lulus. Alhasil mereka mengalami yang namanya kebimbangan karir, di mana kebimbangan karir ini ternyata memang rentan dialami oleh individu yang sedang mengalami masa transisi seperti mahasiswa tingkat akhir yang setelah lulus dia akan menentukan pilihan karirnya sendiri gitu. Dan kemudian apa sih sebenarnya kebimbangan karir itu? Jadi, kebimbangan karir itu adalah suatu kondisi di mana individu tidak mampu menentukan pilihan karirnya sendiri yang akan diraih setelah lulus gitu. Dan kebimbangan karir ini disebut juga sebagai career indecision. Setidaknya nih ada dua faktor yang menyebabkan kenapa sih individu itu mengalami kebimbangan karir. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Terkait faktor internal, ini menyangkut kecenderungan untuk memiliki emosi negatif, kemudian kecemasan, sedikitnya kemampuan dalam bersosialisasi, kemudian kesadaran diri dan self-efficacy yang rendah. Kemudian untuk faktor eksternalnya ini meliputi dukungan sosial. Jadi individu yang mengalami kecemasan dan self-efficacy serta kesadaran diri yang rendah itu memang rentan untuk mengalami yang namanya kebimbangan karir gitu kan. Karena kalau kita nggak paham dan nggak sadar mengenai kompetensi yang kita punya, kita kan nggak paham dirinya, kelebihan kita punya gitu kan, akhirnya kita mudah untuk mengalami kebimbangan gitu. Dan kemudian terkait faktor eksternal ya, dukungan sosial itu memang penting banget sih untuk menunjang keberhasilan maupun kemampuan kita dalam menentukan pilihan karir kita gitu, seperti dukungan sosial dari orang terdekat, keluarga, teman, sahabat, itu kan penting banget gitu. Dan selain itu ada faktor lain nih, yaitu minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu terkait dunia kerja seperti itu. Dan bisa juga adanya ketidaksesuaian antara kompetensi atau minat yang dia punya dengan apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Contohnya aja nih, ada satu individu dia itu suka banget sama musik dan dia juga jago musik, tapi ternyata musik itu tidak dibutuhkan oleh lapangan kerja, misalnya seperti itu ya. Jadi dia bakal mengalami yang namanya kebimbangan karir itu. Nah, teman-teman, di sini terdapat dua gambar yang mengilustrasikan individu yang sedang mengalami kebimbangan karir dan yang sedang tidak mengalami kebimbangan karir.
bisa dilihat gambar sebelah kiri adalah individu yang sedang mengalami kebimbangan karir, dan yang di sebelah kanan adalah individu yang tidak mengalami kebimbangan karir. Individu yang mengalami kebimbangan karir terlihat sekali ekspresinya menunjukkan kegalauan, kecemasan, karena dia bingung menentukan pilihan karirnya sendiri setelah lulus kuliah akan seperti apa, sehingga mengalami kebimbangan karir. Dia bingung setelah lulus harus berbuat apa, apakah harus melanjutkan studi, apakah harus melamar pekerjaan, atau membuka usaha sendiri. Sedangkan individu yang di sebelah kanan menunjukkan dia sedang tidak mengalami kebimbangan karir. Terlihat ekspresinya yang lebih membahagiakan, ceria, dan dia sudah lega karena mampu menentukan pilihan karirnya sendiri setelah lulus akan kemana, sehingga tidak lagi mengalami kebimbangan karir. Dia sudah menyusun rencana akan ke depannya, apakah harus melanjutkan studi, melamar pekerjaan, atau membuka usaha sendiri. Jadi teman-teman, kemampuan dalam menentukan pilihan karir atau career decision making skill itu sangat penting loh, supaya kita tidak mengalami yang namanya kebimbangan karir setelah lulus kuliah. Nah, oleh karena itu, setiap individu perlu menentukan tujuan karirnya masing-masing. Mengapa? Agar apa yang telah direncanakan ke depannya itu menjadi lebih jelas lagi. Dan setiap individu paham akan apa dan jenjang karir seperti apa yang akan dia tempuh di masa depan atau di masa yang akan datang. Tapi mungkin teman-teman bingung gimana caranya kita menentukan tujuan karir. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama, menetapkan target yang jelas perihal apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa dari sekarang memikirkan atau menulis di kertas, misalnya 5 tahun ke depan saya mau sukses, 2 tahun ke depan saya mau lulus dan langsung kerja, 2 tahun ke depan saya ingin melanjutkan S2. Jadi teman-teman bisa menetapkan target dari sekarang. Dan yang kedua, membuat evaluasi atau mengevaluasi diri sendiri terkait kinerja setiap harinya. Jadi apabila teman-teman selesai melakukan kegiatan, itu teman-teman bisa mengevaluasi diri agar dapat mengetahui atau mengenal kelemahan dan kelebihan yang teman-teman miliki. Yang ketiga, teman-teman bisa menentukan tujuan yang lebih spesifik yang akan teman-teman raih. Jadi, karena tadi udah menetapkan target, 5 tahun ke depan saya mau sukses. Nah, suksesnya ngapain? Misalnya, saya ingin 5 tahun ke depan saya ingin sukses dengan membuka bisnis, bla bla bla, kayak gitu. Teman-teman sekalian, dalam menentukan tujuan karir, sebaiknya untuk belajar mengevaluasi diri agar dapat mengenal kekurangan dan kelebihan diri teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Nah, perlu juga untuk melakukan atau berkonsultasi dengan orang-orang terdekat kalian. Jadi hal ini agar kita bisa mendapatkan saran, membuka jaringan baru untuk memperluas koneksi, dan juga membuat timeline dan menentukan target, serta ini yang paling penting, berkomitmen terhadap tujuan karir yang telah teman-teman susun atau yang telah teman-teman tetapkan tadi. Tapi sebelum teman-teman menentukan tujuan karir, teman-teman terlebih dahulu harus mampu dalam membuat keputusan karir. Nah, dalam hal ini adalah career decision making skills. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan karir dan tujuan karir menjadi tercapai. Nah, menurut kami fenomena ini sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa tingkat akhir yang kami rasa sangat membutuhkan solusi penyelesaiannya berupa kemampuan dalam membuat keputusan dalam menentukan pilihan kerja. Nah, kami berharap psikoedukasi yang akan kami berikan nantinya dapat menurunkan jumlah mahasiswa tingkat akhir yang mengalami atau merasa bimbang dalam menentukan pilihan karirnya. Nah, sehingga nanti mahasiswa tingkat akhir ini menjadi lebih mudah dalam menentukan pilihan karirnya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke strategi mengetahui
career decision making skills, kita perlu mengetahui apa sih career decision making skills. Career decision making skills merupakan gambaran keterampilan seseorang individu dalam menentukan atau mengambil keputusan tentang kehidupan karir. Kebimbangan karir merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu atau merasa sulit untuk menentukan pilihan karir yang hendak diraihnya. Kebimbangan karir bisa disebut juga career indecision. Nah, lalu apa sih urgensi antara career decision making skill terhadap kebimbangan karir? Nah, sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama latar belakang tadi ya. Ketika kami melihat nih banyak mahasiswa tingkat akhir yang ternyata mereka tidak mampu menentukan pilihan karirnya sendiri dan mereka mengalami yang namanya kebimbangan karir. Dan individu tersebut jadi rentan untuk mengalami kecemasan, untuk menentukan pilihan karirnya sendiri, tidak optimal untuk mengeksplorasi karir, merasa terbebani, kemudian tidak percaya diri, self-efficacy yang rendah seperti itu. Alhasil pencapaian karir mereka juga jadi tidak optimal. Dampak buruknya individu jadi mudah untuk mengalami burnout nantinya ketika bekerja. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa semakin besar kemampuan individu dalam menentukan karirnya, maka semakin rendah kebimbangan karir yang dirasakan gitu. Saya rasa ini saya rasa ini benar sekali ya. Jadi semakin individu itu mampu menentukan pilihan karirnya, maka dia akan semakin rendah untuk mengalami namanya kebimbangan karir. Jadi suatu mahasiswa tingkat akhir nih, misalnya dia udah nyusun rencana, dia udah tahu ketika lulus dia harus kemana, dia harus ngapain gitu kan. Dia mau lanjut S2 atau dia mau kerja atau dia mau buka usaha sendiri, dia udah punya rencana ke depan dia harus seperti apa, maka dia tidak akan mengalami namanya kebimbangan karir. Tapi ketika dia nggak tahu nih rencana ke depan gimana, dia harus ngapain, dia harus kemana, dia harus lanjut studi atau dia mau kerja, dia mau ngelamar kerja atau dia mau buka usaha gitu ya, dia nggak tahu mau ngapain, akhirnya dia ngalamin namanya kebimbangan karir gitu. Oleh karena itu kami rasa kemampuan akan career decision making skill atau kemampuan dalam menentukan pilihan karir itu sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa tingkat akhir supaya mereka tidak lagi mengalami yang namanya kebimbangan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan karir. Yang pertama adalah faktor genetik yang meliputi bakat khusus dari masing-masing individu yang diturunkan oleh orang tua kepada kita anak-anaknya. Nah, contohnya bakat di bidang seni, di bidang musik, ataupun di bidang atletik. Apabila kita memiliki bakat-bakat tersebut, kita bisa atau lebih mudah dalam mengambil keputusan karir. Jadi istilahnya kita sudah memiliki bayangan ke depannya apa yang akan kita lakukan sesuai dengan bakat yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Sebenarnya faktor lingkungan ini banyak, tapi salah satunya adalah yang paling sering ditemui di tengah-tengah masyarakat atau di sekitar kita adalah penilaian orang tua. Jadi misalnya nih, individu telah menentukan karirnya, apa yang akan dia lakukan dan seperti apa jenjang karirnya dia udah nentuin. Tapi kadang penilaian orang tua itu tidak sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Jadi penilaian orang tua inilah yang membuat individu-individu tersebut menjadi bingung mau maju atau mundur mengikuti penilaian orang tua tersebut. Juga yang kedua adalah kondisi finansial, kemampuan finansial dari keluarga. Nah, selanjutnya juga ada jumlah peluang kerja. Jadi kadang kita setelah lulus kita pasti dengerin orang bilang pekerjaan A itu peluangnya sedikit sulit, jadi peluangnya itu sedikit, jadi sulit buat kita untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi kita juga bingung mau beralih atau melanjutkan pekerjaan atau profesi yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, pengalaman belajar. Jadi setiap individu pasti memiliki pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar nih tidak harus kita mengikuti suatu kegiatan dulu baru kita punya pengalaman, tapi
Misalnya kita berada di suatu lingkungan. Nah, bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan tersebut, dan bagaimana kita mendapatkan sesuatu atau hasil dari respon yang kita berikan, itu sudah bisa dikatakan pengalaman. Nah, yang keempat, keterampilan dalam menghadapi tugas. Hal ini meliputi keterampilan seseorang dalam memahami individu melakukan pengambilan keputusan karir, diantaranya penetapan tujuan, menetapkan alternatif, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan ini bisa diperoleh dari itu tadi, pengalaman belajar. Jadi, saling berhubungan, semua tergantung dari masing-masing individu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas terkait tips dan trik dalam mengembangkan career decision making skills. Jadi teman-teman, di luar sana ada banyak sekali informasi dan referensi yang bisa teman-teman jumpai dalam mengembangkan career decision making skills. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan 4 tips dan trik yang bisa teman-teman gunakan dalam mengembangkan career decision making skills. Apa saja tips dan triknya? Mari kita lihat. Tips yang pertama, teman-teman harus mampu mengembangkan beberapa kemampuan yang ada dalam diri teman-teman. Kemampuan yang pertama adalah berkaitan dengan kemampuan teman-teman dalam mengidentifikasi pilihan karir teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuat daftar apa saja pilihan karir teman-teman yang akan teman-teman pilih di kemudian hari. Jadi teman-teman sudah punya persiapan, oh karir ini, karir ini, karir ini. Nantinya teman-teman tidak akan bingung dalam menentukan karirnya karena teman-teman sudah punya daftar apa saja kayak gitu. Dan juga daftar tersebut dibarengi dengan seperti apa karir tersebut, seperti apa karir tersebut. Jadi teman-teman sudah punya pandangan, oh karir ini seperti ini, kayak gitu. Nah, kemampuan yang kedua adalah mengidentifikasi hasil dari pilihan karir tadi. Nah, karena teman-teman sudah membuat beberapa pilihan karir, maka teman-teman harus bisa memikirkan kemungkinan hasilnya seperti apa. Dampak yang akan teman-teman rasakan ketika memilih karir ini seperti apa. Jadi nantinya teman-teman tidak akan kaget dengan hasil yang ditimbulkan dari pilihan tersebut. Dan yang ketiga adalah kemampuan dalam mengembangkan pro dan kontra dari hasil yang ditimbulkan. Nah, jadi kan setiap keputusan yang kita ambil pasti ada positif dan negatifnya dong, kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan kira-kira apa saja pro yang akan ditimbulkan dari karir A dan pro yang ditimbulkan dari karir B. Begitupun dengan kontranya. Kontra dari karir A itu apa dan kontra dari karir B itu apa. Jadi teman-teman sudah bisa membuat persiapan dengan matang bagaimana caranya teman-teman menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pilihan karir teman-teman. Jadi semuanya sudah tersedia dan dipersiapkan secara matang seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Ini menjadi hal yang juga sangat krusial ya teman-teman dalam menentukan pilihan karir, karena kami pernah menjumpai beberapa fenomena bagaimana mahasiswa itu membuat pilihan karir sesuai dengan kemauan orang tuanya tapi bertolak belakang dengan ketertarikannya, bertolak belakang dengan minat yang dimilikinya. Begitupun sebaliknya, ia membuat keputusan berdasarkan keinginannya tapi tidak dengan persetujuan orang tuanya. Nah, hal ini merupakan hal yang harus kita hindari ya teman-teman, karena persetujuan orang tua dan keinginan kita itu menjadi hal yang sangat krusial dan itu harus diseimbangkan. Kenapa? Karena ridho orang tua atau persetujuan orang tua akan menjadikan landasan kita untuk mempermudah bagaimana karir kita ke depannya. Begitupun dengan minat kita. Karena ketika hal yang kita jalani, karir yang kita jalani itu sesuai dengan minat yang kita miliki, maka kita akan menjalaninya dengan senang hati. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada kebingungan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini harus bisa membicarakan atau mengkomunikasikan itu dengan baik-baik dengan orang tua. Karena apa? Orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kita sebagai anak juga harus bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tua kita. Harus bisa menjelaskan seperti apa keinginan kita, seperti apa minat kita. Jadi orang tuanya bisa menyesuaikan keinginan mereka dengan pilihan anak mereka.
dan hal tersebut bisa berjalan dengan seimbang dan setara. Jadi keputusan yang diambil nanti adalah keputusan berdasarkan kesepakatan orang tua dan anak, tidak berat sebelah seperti itu. Jadi akan menimbulkan dampak yang baik bagi orang tua, juga menimbulkan dampak yang baik bagi anak. Seperti itu ya teman-teman, karena pilihan orang tua juga sangat penting dalam keputusan kita untuk mengambil karir. Maka dari itu kita harus membicarakannya atau mengkomunikasikannya dengan sebaik mungkin dengan orang tua kita. Nah, tips yang ketiga adalah tentang self-evaluation. Nah, self-evaluation ini berkaitan dengan minat dan bakat yang kita punya. Jadi teman-teman di sini harus bisa mengidentifikasi bakat dan minat yang teman-teman miliki. Misal teman-teman itu mempunyai bakat dalam bidang tarik suara. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, atau teman-teman punya minat dalam dunia public speaking, dalam dunia sosial, dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi itu dari awal. Jadi teman-teman tidak akan bingung ketika membuat pilihan karir nantinya. Dan tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini berkaitan dengan tips yang ketiga. Teman-teman di sini dianjurkan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait informasi karir yang disesuaikan dengan ketertarikan teman-teman dan juga kepribadian teman-teman. Semisal teman-teman adalah seseorang yang memiliki kepribadian itu cenderung suka dalam berbicara atau suka dalam dunia sosial. Nah, teman-teman harus bisa mencari informasi terkait dunia public speaking, jurnalistik, atau mencari informasi tentang karir dalam dunia sosial, dalam dunia komunitas, dalam dunia apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi ketertarikan teman-teman. Atau misalnya teman-teman adalah seseorang yang tertarik dalam dunia manajemen, hal-hal yang mendetail. Nah, teman-teman di sini dianjurkan untuk mencari informasi terkait dunia manajemen seperti sekretaris dan lain sebagainya. Nah, informasi itu menjadi sangat penting bagi kita dalam menjadikan kita atau menentukan informasi itu menjadi sangat penting bagi kita untuk menentukan pilihan karir kita. Kenapa? Karena dengan adanya informasi maka kita akan bisa memikirkan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang dihasilkan dari karir ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dalam tips yang pertama dan tips yang kedua tadi. Jadi begitu ya teman-teman, hal-hal yang berkaitan dengan karir itu harus bisa disesuaikan dengan minat atau bakat yang kita punya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan itu sedini mungkin. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu mungkin tadi ya 4 tips dan trik yang kami jabarkan dalam video psikoedukasi kali ini. Jadi teman-teman bisa, insya Allah teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini diharapkan bisa membantu teman-teman dalam mengatasi kebimbangan karir yang sedang teman-teman alami seperti itu. Dan teman-teman juga bisa memperkuat tips dan trik yang kami berikan dengan referensi-referensi yang ada di luar sana. Ada banyak sekali referensi-referensi yang diberikan oleh tokoh-tokoh profesional, oleh ahli-ahli atau seseorang yang pakar dalam bidangnya. Ada banyak sekali. Jadi itulah sebabnya kenapa kami mengatakan bahwa informasi itu sangat penting. Jadi kami sangat menganjurkan kepada teman-teman untuk memperbanyak proses dalam menggali informasi yang berkaitan dengan karir dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu tips dan trik yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kesimpulan, meningkatnya tenaga kerja lulusan universitas yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja dan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan, keahlian, dan minat calon tenaga kerja dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja menjadikan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia semakin meningkat. Masih banyak individu lulusan universitas yang tidak memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menentukan pilihan karir. Hal ini menyebabkan individu mengalami kebimbangan karir, yakni suatu kondisi di mana individu tidak mampu atau merasa sulit dalam menentukan pilihan karir yang hendak diraih. Kebimbangan karir umumnya rentan dialami oleh individu di masa transisi seperti mahasiswa tingkat akhir yang akan menentukan pilihan karirnya setelah lulus. Hal ini juga disebabkan dengan adanya pengetahuan dan pengalaman yang minim terkait karir dan dunia kerja. Efeknya,
individu merasa cemas dalam menentukan pilihan karirnya sendiri. Tidak optimal dalam mengeksploitasi karir, merasa terbebani, serta tidak percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Alhasil, pencapaian karir menjadi tidak optimal. Dampak buruknya, individu menjadi mudah mengalami burnout dalam bekerja dan bisa berujung pada pengangguran. Setidaknya, ada 2 faktor yang menyebabkan individu, terutama mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam masa transisi mengalami kebimbangan karir. Di antaranya, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kecenderungan untuk memiliki emosi negatif, kecemasan, sedikitnya kemampuan bersosialisasi, serta kesadaran diri dan efikasi diri yang rendah. Adapun faktor eksternal meliputi dukungan sosial, di mana bisa bersumber dari orang tua maupun teman sebaya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video psikoedukasi kali ini. Semoga hal-hal atau informasi yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mahasiswa semester akhir yang sedang mengalami kebimbangan karir. Semoga dengan tips dan trik yang kami berikan bisa berguna bagi teman-teman dalam mengembangkan career decision making skill, hingga hal tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman. Juga dalam pembuatan video kali ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sangat membangun itu kami harapkan dalam pengembangan kami ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung, baik dalam proses pembuatan video ini maupun dalam pembuatan naskah rancangan dalam video psikoedukasi kali ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga hal-hal yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga segala kebaikan bisa tercurahkan baik dari kami juga dari teman-teman semua. Juga semoga di kondisi pandemik ini kita senantiasa tetap semangat dalam mencari informasi dan juga edukasi terkait hal-hal yang dapat menunjang perkembangan atau suksesnya karir kita ke depannya. Karena meskipun sedang dalam kondisi pandemik, masih banyak alternatif yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi, khususnya dalam pengembangan karir kita. Sehingga nantinya kondisi-kondisi seperti kebimbangan karir tidak akan kita rasakan di kemudian hari. Juga semoga dalam kondisi ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti kondisi pandemik ini segera membaik sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri dalam video psikoedukasi kali ini, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya baik atas tutur kata yang tidak kami sengaja maupun kesalahan-kesalahan informasi yang tidak kami sengaja dalam video pembuatan psikoedukasi ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan hal-hal yang baik-baik dalam video ini, dan jika ada hal-hal yang kurang baik dalam penyampaian video ini, semoga hal tersebut tidak teman-teman terapkan, sehingga nantinya yang kami dapatkan dan yang teman-teman dapatkan hanyalah kebermanfaatan dan kebaikan. Kami mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.